Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kembali di hari yang baru ini kita kembali mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah kita. Saya menyambut kehadiran saudara baik yang ada di ruangan ini maupun saudara yang ada di tempat masing-masing. Mari kita menaikkan, mempersembahkan pujian penyembahan yang terbaik dari diri kita kepada Tuhan yang telah melakukan begitu banyak kebaikan juga dalam hidup kita. Karena itu mari dimanapun saudara, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, saya mengajak saudara untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita sejenak, mengambil waktu tenang sebelum kita masuk dalam ibadah di hari ini. Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang adalah penguasa alam semesta, Tuhan yang adalah penebus dan pemilik kehidupan kita, mengundang kita semua untuk bersama-sama datang di hadapan hadirat-Nya, mempersembahkan segala pujian dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepadanya, Allah semesta alam. Karena itu saudara, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan satu pengakuan yang sungguh bahwa ibadah ini kita mulai berdasarkan pertolongan dan kekuatan yang datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang dengan segala kesetiaan memelihara seluruh ciptaan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian pada hari ini anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saudara. Di dalam Yeremia
pasal ke-29 ayat 11-14 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah dicerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu di tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan berbicara dalam hati kita. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Katakan, lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, ku bersyukur.
Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Karena pada pagi hari ini di mana kami masih diberi kesempatan untuk datang kepadamu Tuhan. Untuk datang berbakti kepadamu Tuhan. Di saat pandemik ini Engkau masih memberikan kesempatan yang indah ini. Engkau masih memberikan kesempatan di mana kami masih bisa, meskipun dengan segala keterbatasan kami, berbakti datang ke rumah Tuhan. Kami juga mengucap syukur karena kami masih bisa melayani-Mu ya Tuhan. 2 tahun berjalan di mana kami tidak bisa melakukan kebaktian onsite. Tapi Tuhan yang punya belas kasihan. Tuhan yang punya cinta kasih kepada kita semua. Juga demikian dengan kita semua Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami yang datang penuh dengan beban berat. Kami yang datang penuh dengan segala sakit penyakit kami. Kami yang datang penuh dengan segala pergumulan kami. Baik di dalam keluarga, baik dalam pekerjaan, baik dalam studi. Kami hanya bisa datang kepadamu Tuhan. Dengan beban berat kami datang kepadamu Tuhan. Hanya bisa kami serahkan di bawah kaki salib Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkarya dalam kehidupan setiap kita. Setiap anak-anak Tuhan yang meminta dan berseru kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena jika anak-anak Tuhan mempermuliakan nama Tuhan, Tuhan akan merasakan senang. Tuhan akan merasakan begitu indah anak-anak Tuhan memuji Tuhan. Dan Tuhan akan mencerahkan semua berkat-berkat-Nya untuk anak-anaknya. Anak-anak yang baik, anak-anak yang berseru pada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu membawa keluarga kita semua untuk tetap di dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kebaktian pada pagi hari ini. Kami juga berdoa untuk jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya cinta kasih Tuhan menjamah setiap hati-hati anak-anaknya yang berseru pada Tuhan. Anak-anaknya yang memuji nama Tuhan. Dan anak-anaknya yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan yang mulia. Tuhan yang mengubah hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kebaktian pada pagi hari ini. Dari awal hingga akhirnya, kiranya Tuhan bekerja pada setiap hati kita. Setiap hati, setiap anak-anak Tuhan yang mendengar dan memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang PCS yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami mengucap syukur karena kita dapat berkumpul di tempat ini bukan satu kebetulan, karena satu rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan setiap kita. Kita tidak tahu apa, tapi yang kita tahu adalah bukan rancangan yang buruk, adalah rancangan yang baik. Baiklah, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengujikan satu pujian Yesus mulia. Kita pujikan dengan penuh semangat. Ayo. Pujikan dengan penuh semangat. Kita muliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena terang Tuhan telah mengubah hidup kita. Terang yang telah mengubah hidup
hidupku. Kau jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu yang selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada tak Kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada tanya. Sungguh tiada tanya.
dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam namamu, Di dalam nama Yesus, amin. Yesus Tuhanku, Kau yang berperang gantikanku. Meskipun musuh di hadapanku, ku tak takut. Yesus Tuhanku, Kau sudah kekuatanku, pengharapanku, gunung batuku, kemenanganku. Haleluya. Baiklah, bersama jemaat dari seluruh muka bumi dan dari segala abad, baiklah kita akan mengakui pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi satu poin, Tuhan minta kita untuk berjaga-jaga. Karena serangan iblis bukan main-main. Kita melihat kenapa banyak keluarga Kristen yang hancur. Karena kita semua menganggap enteng akan serangan iblis. Jadi kita berdoa, kita sudah berdoa asal dalam nama Tuhan Yesus. Semua beres. Tapi kita tidak berjaga-jaga. Satu hal yang mengingatkan kita semua, bahwa kuasa iblis sangat jahat. Dia akan memangsa seluruh mangsanya yang lemah. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita kuat. Bagaimana dengan keluarga kita? Suami, istri, anak. Di saat mereka lemah, mereka akan makan. Oleh sebab itu, baiklah kita membangun satu keluarga Kristen yang kuat. Tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi kepahitan, tidak ada lagi satu kebohongan, tidak ada lagi satu hal-hal yang memberikan kepahitan bagi anggota keluarga, terutama juga untuk generasi kita, anak-anak kita. Jika kita merasakan kita masih ada ganjalan dalam kehidupan keluarga kita, baiklah pada saat ini kita bisa bertobat kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat. Janganlah kita memberikan benih yang jelek kepada generasi-generasi kita. Baiklah kita berikan benih yang tidak bercacat kepada anak-anak kita, sampai mereka dewasa, sampai mereka membangun keluarga-keluarga Kristen yang kuat. Karena benih yang diberikan adalah benih yang baik, yang tidak bercacat dari orang tua, dari hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, semua tidak bercacat dan di dalam Tuhan. Karena saat inilah, di saat itulah, jika kita telah menyerahkan pada Tuhan,
baiklah kita bisa menerima berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan itu berlimpah-limpah. Jika kita membangun tembok di antara hubungan kita dengan Tuhan, kita tidak akan menerima berkat Tuhan. Kalau kita buka segala temboknya, kita pecahkan, kita pukulkan segala tembok dalam kehidupan kita, kita serahkan semuanya pada Tuhan, Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya. Satu pujian, the blessing, yang menguatkan kita, memberikan kita, dan kita bisa minta pada Tuhan. Saat ini, dalam hati, biarlah Tuhan berbicara pada setiap kita. Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, terutama untuk generasi-generasi penerus, supaya mereka dapat dikuatkan, mereka tidak hancur, mereka mendapat modal yang kuat dari benih yang tidak bercacat. Itu adalah tanggung jawab sebagai orang tua untuk menjaga benih yang tidak bercacat. Baiklah kita dapat dikuatkan kembali. Kita bangun keluarga-keluarga Kristen, kita kalahkan iblis. Dia tidak bisa merusak keluarga-keluarga kita karena kita berjaga-jaga setiap kali di dalam Tuhan. Bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. One more time. Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Katakan amin. 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 Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. Lord turn His face toward you and give you peace. Say amen. Amin. 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 Biarlah suara Tuhan berbicara di setiap kita. Katakan amin. Amin dan amin. 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 Favor be upon you and 1,000 generations and your family and your family and the children and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations
and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His favor go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Katakan, He is for me. He is for me. Dia datang kepadamu. Katakan, amin. Maka sekarang ya Tuhan, dengan bersandar kepada berkat, damai sejahtera, dan penyertaan Tuhan itulah kami memohonkan belas kasihan Tuhan, supaya di hari ini, di saat ini ketika kami kembali hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan biarlah kiranya Engkau sendiri berkenan bersabda kepada setiap kami, menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu ya Tuhan, penghiburan, kekuatan, damai sejahtera, bahkan mungkin teguran serta nasihat, supaya kami boleh berjalan kembali sesuai dengan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Mohon anugerah-Mu bagi kami yang lemah dan terbatas ini, supaya kami beroleh kemampuan untuk menikmati dan bahkan menerima firman-Mu sebagai kebenaran, menjadikannya sebagai bagian dari kehidupan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa memohonkan semua ini. Amin. Baik, Shalom Bapak Ibu jemaat saudara yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di ruangan ini ataupun di tempat masing-masing. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan.
Hari ini adalah bagian terakhir atau seri terakhir dari khotbah saya yang selama beberapa waktu terakhir ini mengupas dari kitab Ruth, ya, satu kitab yang indah, pendek tapi penuh dengan makna dan cerita yang berharga buat kehidupan kita. Hari ini dalam khotbah saya yang terakhir masih dengan mengambil judul yang sama dengan minggu yang lalu atau dengan khotbah yang lalu, yaitu pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Saya mengajak saudara untuk membaca Rut pasal 3 dan sebagian dari pasal yang keempat, ya. Jadi dua pasal terakhir ini saya gabungkan menjadi satu khotbah hari ini. Rut pasal yang ketiga, saya akan membacakan mulai ayat yang pertama buat saudara-saudara. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing dan demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Lalu kata Rut kepadanya, "Segala yang kau katakan itu akan kulakukan." Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannya tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam, disingkapkannyalah selimut dari kaki Boas dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam dengan terkejut terjagalah orang itu, Boas maksudnya, lalu meraba-raba ke sekelilingnya dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, "Siapakah engkau ini?" Jawabnya, "Aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami." Lalu katanya, "Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan itu akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau, demi Tuhan yang hidup. Berbaring sajalah, tidur sampai pagi." Jadi berbaringlah ia, Rut maksudnya, tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal mengenal. Sebab kata Boas, "Janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan." Lagi katanya, "Berikanlah selendang yang kau pakai itu dan tadahkanlah itu." Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, "Bagaimana anakku?" Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. Serta berkata, "Yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa." Lalu kata mertuanya itu, "Duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga." Mari kita langsung lompat ke ayat yang ke-13 dari pasal 4. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya."
perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sampai di sana firman Tuhan dibaca. Saudara, bagian ini sekali lagi kitab Rut ini kitab yang pendek saja. Sifat bentuknya, genre-nya adalah narasi sebuah cerita, ya. Jadi kalau saudara meluangkan waktu untuk kembali nanti di rumah membaca ulang dari ayat 1 pasal 1 sampai ayat terakhir dari pasal terakhir ini, saudara akan menemukan keindahannya, ya. Tidak membacanya sepotong-sepotong. Bagi saya kitab Rut ini, kisah Rut ini saudara menggambarkan kisah atau menggambarkan satu topik sederhana tapi sangat jelas, sangat lantang dibicarakan, disuarakan. Yaitu apa? Bicara soal bagaimana Allah memelihara umatnya. Seperti yang saya katakan di minggu-minggu yang lalu, kisah yang dialami oleh keluarga Naomi, Elimelek, Mahlon, Kilion, juga Orpa dan Rut. Ini adalah sebuah kisah yang mungkin tidak selalu identik dengan kehidupan kita, tapi punya kemiripan. Bahwa yang namanya kehidupan kita itu tidak jauh dari yang namanya persoalan, kesulitan. Yang tiba-tiba saja bisa datang menghampiri kita tanpa kita undang. Dalam kisah ini kesulitan yang mereka alami adalah khususnya ketika mereka pergi ke Moab untuk memperbaiki kondisi hidup. Tapi justru yang terjadi kematian demi kematian. Elimelek, sang kepala keluarga, lalu kemudian Mahlon dan Kilion. Yang sayangnya mereka bertiga adalah 3 laki-laki satu-satunya dalam rumah tangga itu. Maka saudara dikasih Tuhan, kemudian kita membaca kisahnya kan. Bagaimana ternyata Naomi yang mulanya punya bisa dibilang kepahitan kepada Tuhan. Panggil aku Mara, artinya kepahitan. Bukan lagi Naomi, pujian untuk Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan yang jahat kepadaku. Tuhan menentang aku, mendatangkan semua musibah ini. Sekali lagi seperti yang saya pernah katakan, bukankah respon ini juga tidak jarang muncul di hati kita. Walaupun kadang-kadang mungkin kita tidak selantang Naomi, berani berkata kepada Tuhan di hadapan orang lain, Tuhan yang jahat kepadaku, Tuhan yang menentang aku, menimbulkan semua penderitaan ini. Tapi menariknya sekali lagi saudara, kita membaca kisahnya dari pasal ke pasal, kita melihat bagaimana tidak terbantahkan kehadiran Tuhan. Tidak terbantahkan yang namanya tangan Tuhan itu dinyatakan untuk memelihara umatnya. Pada khotbah yang lalu saya katakan Tuhan memelihara kehidupan Naomi dan Rut. 2 janda ini dengan cara apa? Memelihara kehidupan mereka. Di antara sekian banyak ladang di tanah Israel yang hari itu sedang menampi atau menuai jelai atau gandum. Ya. Dengan pimpinan Tuhan, Rut kemudian sampai ke satu ladang yang khusus, ladang yang spesifik, ladangnya Boas. Tanpa tahu menahu sebelumnya bahwa Boas itu adalah salah satu sanak paling dekat dalam keluarga mertuanya. Dan kisahnya kita membaca minggu yang lalu bagaimana kemudian lewat tangan Boas yang penuh kemurahan hati inilah kemudian kehidupan 2 orang ini dipelihara. Tapi saudara, kalau kita membaca kisah Rut ini sampai selesai, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu kalau bekerja memelihara katakanlah umatnya, bukan untuk sekedar mengenyangkan perut. Ini sekedar kebutuhan jasmani, kebutuhan daging yang sementara. Karya Tuhan itu maksudnya tidak sesederhana itu. Kalau kita memperhatikan keluarga Naomi ini, kita memperhatikan ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar dalam hidup mereka. Daripada hanya sekedar ngasih makan supaya tidak kelaparan. Betul ya? Kita membaca hari ini di 2 pasal terakhir, di 2 pasal pamungkas ini, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu dinyatakan dalam rumah tangga dari khususnya Rut untuk satu tujuan besar, satu tujuan yang istimewa, yaitu melahirkan anak keturunan yang nantinya bahkan menjadi leluhur dari Daud, bahkan leluhur dari Kristus Yesus, Sang Immanuel, Juru Selamat. Wow, ini bukan sekedar soal perut lapar dikasih makan. Bisnis toko diambang bangkrut, dikirim pelanggan. Lagi sakit,
Lalu kemudian tiba-tiba dapat obat manjur, sembuh. Salah. Kehidupan kita itu tidak sekedar untuk hal-hal yang sesimpel, sesepele itu, saudara. Kitab Rut ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup kita itu sesungguhnya adalah bagian dari satu rencana Allah yang besar bagi kemuliaan namanya. Maka itu salah sekali kalau kita itu hanya datang kepada Tuhan melulu hanya untuk hal-hal yang sepele seperti itu. Sekedar takut kelaparan, sekedar takut ini, takut itu yang sifatnya begitu sederhana. Kitab Rut ini mengajarkan bagaimana Allah bekerja dalam hidupnya. Mempertemukan Rut dengan jodohnya itu. Yang ujung-ujungnya kemudian akhirnya menjadi satu pasang suami istri yang melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian menjadi kakek langsung dari Raja Daud. Salah satu raja terbesar dalam sejarah Israel bahkan sampai zaman modern ini. Wah, saudara, luar biasa bukan? Maka coba perhatikan, bagaimana kita tidak bisa berkata bahwa Rut ini menerima sebuah sebuah anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupannya ketika ia dipertemukan dengan Boas. Kalau kita baca secara sekilas kita bisa lihat banyak karakter-karakter positif dari seorang Boas kan. Di dalam pasal yang kedua misalnya, yang lalu sekali kita membaca ketika awal sekali diceritakan adegan Rut datang ke ladang Boas. Kita bisa memperhatikan salah satu karakter positifnya Boas misalnya adalah apa? Dia ini adalah seorang yang rendah hati. Terlepas dari kedudukannya yang tinggi, terlepas dari kondisi sosial ekonominya yang tinggi, seorang yang kaya raya. Tapi perhatikan bagaimana dia berinteraksi bukan hanya dengan Rut, tapi juga dengan pegawai-pegawainya. Datang ke tempat pengirikan itu, ke tempat penuaian ladang itu, memberikan sapaan Tuhan memberkatimu, lalu pegawai-pegawainya membalas Tuhan memberkati Tuhan juga. Demikian juga kemudian ketika ia menunjukkan kasihnya, ya, penghargaannya kepada seorang yang baru dikenalnya. Siapa orang itu? Oh, orang perempuan itu dari pagi bekerja terus dengan giat dan seterusnya. Kepada orang yang asing, seorang janda bangsa asing. Boas jelas punya karakter positif ini. Seorang yang humble, rendah hati, bukan orang yang arogan. Mentang-mentang kaya, mentang-mentang punya posisi tinggi, lalu kemudian menganggap orang lain tidak lebih dari sekedar barang yang mungkin nilainya rendah. Bukan. Lebih dari itu kita bisa melihat apa karakter yang lain. Boas ini adalah orang yang penuh dengan kemurahan hati. Betul ya? Kepada Rut ini, ya, seorang wanita asing ini, kemudian dia berpesan kepada pegawai-pegawainya bukan hanya untuk menjaga, jangan mengganggu, tapi bahkan menunjukkan kemurahan hati. Sehingga hari itu, hari pertama Rut bekerja mengumpulkan remah-remah sisa-sisa gandum jelai yang dituai itu, dia sudah bisa dapat bawa pulang dalam satu hari. Itu setara untuk makan 1 minggu bersama dengan Naomi mertuanya. Sesuatu yang luar biasa, makanya begitu pulang diberikan kepada mertua, mertuanya langsung nanya, kamu di mana nyari gandum, nyari jelai ini? Ya, kok bisa? Diberkatilah orang itu. Ya, yang melaluinya Tuhan berkasih karunia kepada kita. Orang ini penuh kemurahan hati. Tapi bagi saya salah satu karakter penting yang menonjol adalah yang seperti yang kita baca tadi ini. Boas ini adalah bukan cuma orang yang rendah hati, bukan cuma orang yang murah hati, tapi dia adalah man of honor. Ini adalah laki-laki yang penuh integritas. Laki-laki yang bisa menjaga harga dirinya, ya, martabat dirinya dengan cara menjaga kesucian hidupnya. Lalu kita tadi perhatikan ada adegan yang mungkin untuk kita zaman ini rasanya konteksnya kok cerita ini agak mengganggu ya. Ketika berapa lama Rut kemudian pulang pergi dari ladang Boas, menerima segala bentuk kebaikan hatinya dan mereka sadar bahwa Boas ini bukan orang lain, salah satu sanak terdekat. Lalu kemudian dikatakan di dalam pasal 3 tadi, Naomi punya inisiatif ngomong sama Rut kan. Sana mandi, berurap, ya. Lalu kemudian nanti malam datang ke tempat pengirikan. Kalau sudah tidur di bawah kakinya, di sebelah kakinya. Singkapkan selimutnya, tidur di sebelah kakinya.
Saudara, kalau kita terlalu banyak nonton film-film hari ini, ya, saya percaya yang muncul di benak kita adalah nuansa seronok, nuansa sensualitas, ya, yang menjurus ke arah pornografi. Apa ini? Naomi ini ngajarin Ruth untuk jadi perempuan gak genah. Malam-malam ketika orang laki sedang tidur, lalu kemudian singkap selimutnya, tidur di sana. Lalu kemudian supaya nanti apa? Ya, terjadilah hubungan terlarang itu. Ya, mentang-mentang dia adalah seorang janda, maksudnya begitu. No, jangan berpikir yang enggak dulu. Ya, ini adalah sesuatu yang memang sekali lagi walaupun kita jarang membacanya, ya, kita harus perhatikan ini konteks budaya yang sangat berbeda dengan kita hari ini. Ya, jadi sebelum kita berpikir yang enggak, kita lihat minimal apa? Dikatakan hari itu ketika Boas tengah malam itu terjaga dalam tidurnya, lalu kemudian melihat, mendapati, ya, di tengah kegelapan itu menyadari ada seorang manusia yang berbaring di bagian bawah kakinya, lalu dia nyadari dia adalah seorang perempuan. Siapa engkau? Engkau itu dalam bahasa Ibraninya pakai bentuk feminim. Siapa kau perempuan? Lalu orang ini menjawab, aku Ruth. Dan perhatikan itu, adegan yang berikutnya bukan adegan seronok. Tapi adegan berikutnya yang kita baca adalah adegan seorang laki-laki yang menjaga kesucian hidupnya dan kesucian wanita yang walaupun memang adalah sanak terdekatnya, tapi belum diikat dalam pernikahan. Oke, tidur tetap di situ, di bawah kaki, gitu ya. Lalu kemudian setelah itu pagi-pagi begitu bangun, dikatakan cepat pulang sebelum ada orang mengenal. Dia bukan cuma menjaga kehormatan dirinya, tapi kehormatan perempuan ini. Pulang supaya jangan ada orang, sebelum ada orang kenal, ya, karena tidak baik, ya, tidak baik seorang perempuan didapati, ya, di tempat pengirikan, ya, bermalam di tempat pengirikan itu. Dan kembali dia tunjukkan tindakan kemurahan hatinya. Soalnya dikasih Tuhan, wow. Kalau saya ini posisi orang tua, ya, yang punya anak, ya, laki dan perempuan, ya. Saya sangat berharap nanti satu kali anak-anak saya juga ketemu mantu-mantu yang seperti begini, ya. Man of honor itu yang terpenting, ya, yang menjaga integritas hidupnya. Ketika dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, ketika siang hari tengah bolong ataupun ketika malam hari tengah buta. Ada penerangan ataupun di dalam kegelapan. Dia man of honor, menjaga identitas, menjaga integritasnya, kehormatan dirinya maupun kehormatan orang lain. Tapi lebih dari itu dia seorang yang humble, penuh dengan kemurahan hati juga. Wah, kalau saudara-saudara yang belum menikah, ya, saya dorong, ya, cari pasangan hidup itu jangan kayak nyari sepatu, ya, kelihatan bagus, rasanya enak, pakai, beli. Setelah itu sebulan kemudian sudah tidak cocok, buang. Ingat pernikahan itu adalah satu kali untuk seumur hidup sampai maut menjemput kita. Menjemput salah satu dari kita. Ya, maka celakalah kalau ada anak-anak muda yang kemudian terlalu menggampangkan pernikahan. Ujung-ujungnya akhirnya harus hidup dalam kepahitan seumur hidupnya. Ruth ini menerima pemeliharaan Tuhan ketika ia dipertemukan dengan jodohnya ini. Ya, dipertemukan dengan pasangan hidupnya ini. Maka saudara, bagi saya kisah Ruth khususnya pasal 3 dan pasal 4 ini, ya, memberi kepada kita sebuah nasihat sederhana. Satu, kalau belum kawin, percayalah pada pemeliharaan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan yang akan memimpinmu dan memimpin calon pasangan hidupmu itu, ya, dan mempertemukanmu pada waktu yang tepat. Ruth ini dipertemukan dengan Boas bukan pada masa mudanya. Sebetulnya kondisi keduanya tidak bisa disebut ideal. Ruth memang masih muda, iya. Tapi kita tidak mendapat indikasi apapun bahwa dia ini janda muda yang cantik luar biasa. Enggak ada tulisannya, ya. Hanya disebut dia ini seorang janda yang masih muda, oke? Tapi perhatikan, dia ini sudah menikah lebih dahulu, lalu kemudian mengalami kematian yang mengenaskan dari mertua dan suami dan iparnya. Hidupnya itu seakan-akan isinya cuma kesalahan.
hidupnya itu isinya cuman tragedi sampai di titik itu. Sebelum akhirnya dia dipertemukan dengan Boas. Tapi kalau kita perhatikan Boas di sisi yang lain, selain tadi karakter-karakter positif, jangan lupa Boas itu siapa? Kalau saudara perhatikan dengan teliti, menyelidiki Alkitab dengan teliti, Boas ini anaknya Salmon yang menikah dengan Rahab. Siapa itu Rahab? Kalau saudara ingat, recall cerita-cerita sekolah minggu, Rahab itu seorang pelacur Yeriko yang diselamatkan oleh Yosua dan tentaranya waktu Yeriko dihancurkan. Karena Rahab memilih untuk takut kepada Allah Yehova. Lalu membantu dua mata-mata yang menyusup ke Yeriko. Itu loh, Rahab itu. Rahab pelacur itu loh. Jadi saudara, selain punya latar belakang yang tidak terlalu bagus, yang kedua adalah bicara soal usia. Nah ini makanya ketika kita membaca narasi Alkitab, ya, jangan cuma di satu cerita itu, ya. Disebutkan kapan kisahnya Rut ini. Rut pasal 1 ayat 1 mengatakan waktu zaman hakim-hakim. Jadi ini setelah zaman Yosua itu mati. Yosua mati itu umur 110 tahun. Ya, dia memimpin Israel setelah 40 tahun ikut Musa keliling-keliling padang gurun. Oke. Jadi 40 tahun sama Musa plus sekian puluh tahun baru mati umur 110. Kira-kira sebelum bersama Musa, sebelum 40 tahun bersama Musa ini dia umur berapa? Ya. Ada semacam sebuah perkiraan, ya. Hari itu kira-kira dia paling banter umurnya 30-an. Karena ingat Musa mengirim 12 pengintai masuk ke tanah Kanaan. 2 diantaranya Yosua dan Kaleb. Betul ya? Seluruh Israel memberontak, tidak mau masuk Kanaan, takut mati, ngelawan raksasa, maka Tuhan menghukum seluruh Israel, tidak ada yang boleh masuk Kanaan. Nanti anak-anaknya baru masuk. Kapan itu? 40 tahun kemudian. Jadi kira-kira Yosua itu memimpin Israel sepeninggal Musa itu kira-kira 40 tahun. Nangkep ya? Kira-kira itulah masa Rahab mulai ditolong, lalu kemudian 40 tahun kemudian baru Yosua mati, baru masuk zaman hakim-hakim. Maka Boas ini diperkirakan, makanya dia tadi ngomong, terpujilah kamu tidak nyari yang muda, walau baik miskin ataupun kaya. Boas ini bukan seorang laki-laki yang masih muda, kaya, ganteng, ya, baik hati, murah hati, man of honor, wah itu komplit ya. Ya, itu betul-betul pangeran kuda putih gitu ya. Wah, itu yang diharapkan semua calon mertua ataupun calon istri kali ya. No, dia ini sudah cukup tua. Bahkan ada salah satu penafsir itu yang sampai dengan berani ngomong kira-kira umurnya 80-an tahun. Waduh, rasanya kok enggak sejauh itu ya. Tapi kalau umur 40 tahun aja ada jelas. Karena Rahab baru ditolong Yosua ketika Yosua mulai mimpin kan. Lalu 40 tahun kemudian baru Yosua mati digantikan hakim-hakim. Zamannya Rut itu. Jadi minimal 40-50 tahun. Bisa jadi 60 tahun. Bandingkan dengan Rut yang usia pernikahannya mungkin diperkirakan cuma 10 tahun bersama Mahlon atau Kilion. Kalau dia menikah seperti orang zaman itu belasan tahun, berarti umurnya masih 20-an tahun. Berarti Boas ini kira-kira umurnya 2 kali lipat dari dirinya. Di antara segala kebaikannya, Boas ini punya salah satu kelemahannya adalah sudah cukup tua ini bagi Rut ini. Walaupun di zaman itu sekalipun. Tapi intinya saudara, kita tidak melihat, kita tidak membaca apakah Boas ini pernah kawin sebelumnya. Pernah punya istri, pernah punya anak, enggak ada. Catatan Alkitab enggak ada, dimanapun enggak ada. Yang jelas cuma Boas, lalu kemudian ketemu Rut, menikah, lalu kemudian punya Obed, kakek dari Daud. Maka sekali lagi saudara, bagi saya salah satu pengajaran sederhananya adalah, saudara perhatikan ini ya, bagi Boas menemukan Rut itu kira-kira 50 tahun loh perjalanan hidupnya. 50-60 tahun baru ketemu jodohnya itu ya. Ya, tapi begitu ketemu dia kemudian menggenapi misi Allah melahirkan Obed yang adalah kakek Daud yang adalah leluhur dari Kristus Yesus. Bagi Rut
Rut perjalanannya jauh lebih berliku tadi seperti saya katakan. Harus kawin dulu, harus mati dulu menghadapi kedukaan mertua dan suami dan iparnya. Baru kemudian menjadi transmigran ketika balik ke Israel. Baru kemudian bisa ketemu Boas dan akhirnya menikah. Saya perhatikan sekali lagi. Itu sebabnya saya sering kali ngomong kepada anak-anak muda yang belum menikah khususnya ya. Bagi saya tidak percaya yang namanya terlambat itu ya. Karena kalau kita yakin bahwa kita ini hidup sesuai dengan firman Tuhan, menjalani aturan-aturan firman Tuhan, hidup berdasarkan pimpinan Tuhan, ya. Saya kok percaya nggak ada yang namanya terlalu lambat ataupun terlalu cepat. Karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, bukan? Tapi pemeliharaan Tuhan itu seperti saya katakan tadi, itu jalinan yang misterius dan rumit antara karya Tuhan dan respon manusia. Betul ya? Respon manusianya apa? Boasnya 50-60 tahun. Ya, asumsi saya adalah karena firman Tuhan tidak mengatakan dia tidak menikah. Tapi walaupun dia tidak menikah, dia hidup dalam kesuciannya. Dia hidup ya dengan hidup sesuai dengan integritas jati dirinya sebagai umat Tuhan. Makanya ketika umur itu ketemu Rut, nggak ada masalah bagi dia juga untuk dipakai Tuhan kemudian melahirkan Obed. Bagi Rut, seperti yang saya katakan, ya, kalau dia seperti Orpa, ya, menuruti kata Naomi, sudah pulang. Nanti di Bethlehem nggak ada masa depan buat kamu. Aku enggak punya anak lagi untuk kamu kawini. Kamu kalau ikut aku, kamu cuma jadi janda yang hidup sengsara selama-lamanya. Aku ini miskin, enggak punya apa-apa. Orpa ikut nasihatnya lalu balik ke kampungnya untuk melanjutkan hidup. Rut tidak. Dia memutuskan untuk tetap bersama Naomi, mertuanya. Yang dia kasihi dengan sepenuh hati. Yang bahkan untuk kasihnya itu dia harus kemudian menjadi kalangan janda yang harus pergi ke ladang-ladang untuk bekerja keras mengumpulkan jelai-jelai tersisa itu loh. Sebagai semacam pengemis itu loh. Dan dia lakukan itu dengan penuh kerajinan, penuh tanggung jawab dan dedikasi demi mertua yang dia cinta itu. Dan di sanalah kemudian karya manusia dan karya Tuhan ini terjalin secara misterius tapi indah. Tuhan pertemukan dengan Boas. Dari awal Boas juga ngelihat ini perempuan luar biasa, rajin, dan dia simpulkan dari seluruh kota ini tahu kamu perempuan baik-baik. Dan itu sangat-sangat menarik karena statusnya adalah seorang janda yang sangat dipandang miring di zaman itu. Tapi semua tahu orang ini baik. Karya Tuhan dan karya manusia yang kemudian terjalin. Disitulah pemeliharaan Tuhan. Maka sekali lagi saya katakan kepada kalian yang belum menikah. Jangan pernah menikah hanya karena kepepet dengan keadaan. Paling banyak biasanya faktor apa? Umur ya. Habis umurnya sudah segini. Oh ya, memang ketika umur semakin tinggi, apalagi bagi seorang wanita menjadi bahaya. Nanti kalau dia mau hamil ataupun punya anak. Betul. Tapi kalau memang belum waktunya Tuhan, menurut saya jangan kemudian menghalalkan segala cara, ya yang penting kawin lah ya, daripada. Apa keadaan yang lain? Mungkin teman-teman segeng semua sudah pada bawa gandengannya masing-masing. Lalu kemudian kok aku tok yang sendirian? Tuntutan orang tua, ini, itu dan segala. Menurut saya di dalam waktunya Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Sekali lagi, bukan kemudian oke, kalau gitu waktu ini Tuhan ya wis. Aku enggak usah melakukan apa-apa. Sekali lagi enggak kan ya. Saya mengatakan pemeliharaan Tuhan dan jalinan terjalin rumit, misterius tapi indah bersama bagian dari kita manusia. Bagiannya Rut, bagiannya Boas, mereka menjadi yang terbaik dari diri mereka. Ketika waktunya Tuhan pertemukan, terjadilah di sana pernikahan. Tapi sebaliknya, atau di sisi yang lain, bagi saya pemeliharaan Tuhan ini kemudian juga menjadi menjadi dasar bagi kita ketika kita sudah dipersatukan Tuhan, menikah di hadapan Tuhan.
Itu sebabnya saya selalu berkata kepada pasangan manapun yang menikah di hadapan Tuhan, jangan pernah menoleh ke belakang lalu kemudian menyesal di hari pernikahan, pada hari menyesali hari pernikahanmu. Andai waktu itu enggak kawin sama dia. Andai waktu itu kawinnya sama dia. Andai. Dan andai. Bagi saya, kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu ada di tangan Tuhan, termasuk ketika Tuhan mempertemukan kita dengan pasangan kita itu, lebih dan kurangnya itulah yang disebut sebagai pimpinan Tuhan atas hidup pernikahan kita. Yang bisa kita lakukan adalah, sekali lagi, kalau bicara pemeliharaan Tuhan, Tuhan memelihara pernikahan kita, tapi kita yang hidup dalam pernikahan itu kemudian melakukan bagian kita. Seperti yang tadi dikatakan, untuk menjaga kesucian pernikahan, untuk kemudian terus menumbuhkan yang namanya cinta kasih antara suami dan istri, dan seterusnya. Itu bagian kita yang kita lakukan. Di saat yang sama Tuhan memelihara hidup pernikahan kita dengan tangan pemeliharanya yang ajaib. Itu yang kita lihat pada hidupnya Boaz dan Ruth ini. Walaupun yang satunya sudah cukup uzur, sudah cukup tua, sekali lagi tidak jelas kenapa dia seumur itu kok ya masih belum beristri dan beranak. Ruth yang 10 tahun kira-kira menikah dengan Mahlon atau Kilion dan tanpa anak, ya nggak jelas masalah di mana. Tapi yang jelas ketika orang tua ini kemudian menikah dengan Ruth, Tuhan memberkati pernikahan mereka di dalam segala ketidaksempurnaan masing-masing. Tuhan memelihara dan memberkati pernikahan mereka sampai akhirnya mereka punya anak di usia tua itu. Dan kita memang tidak membaca anak-anak yang berikutnya dilahirkan. Ya asumsinya cuma satu ini. Anak pertama laki-laki. Yang kemudian bahkan menjadi leluhur dari Kristus dan Raja Daud. Maka bagi saya kisah Ruth ini kisah yang sekali lagi walaupun pendek tapi syarat makna ya. Hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Ya. Tujuan akhirnya yang paling penting bukan sekedar perut kenyang, bukan sekedar nanti ketemu kawin, punya punya suami, punya istri, punya anak, bukan sekedar itu. Tapi tujuan akhirnya adalah menjadi bagian dari karya Tuhan yang besar itu loh. Itu sebenarnya saya senang sekali ketika satu kali membaca sebuah buku tentang bimbingan nikah. Lalu kemudian si penulisnya itu ngutip dari tulisannya seorang yang namanya Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer seorang pendeta yang luar biasa di zamannya Hitler. Dia jadi satu di antara sedikit pendeta yang berani nentang Hitler waktu itu. Ya, dia ngomong kalau soal pernikahan, dia ngomong begini. Pernikahan Kristen itu beda sama pernikahan biasa. Kalau pernikahan biasa yang dicari itu cuman seneng, cinta, bahagia. Itu pernikahan biasa. Nggak heran, makanya lalu kemudian banyak orang zaman ini khususnya apalagi ya, ketika sudah merasa buat apa kawin kalau nggak ada kebahagiaan, cerai aja. Karena banyak kita dengar ya, kenapa memutuskan berpisah? Ya sudah nggak bahagia kok, buat apa lagi? Menikah itu tujuannya bahagia, nggak bahagia pisah. Dietrich Bonhoeffer berkata, pernikahan Kristen itu bukan cuma bicara soal bahagia, ya. Cinta, apalagi itu versinya kita. Pernikahan Kristen itu bicara soal bagaimana kita melakukan tanggung jawab kita sebagai bagian dari mata rantai ya, kehidupan keluarga Kristen yang dipakai untuk menggenapi rencana Allah. Dia ngomong setiap orang Kristen ketika dia menikah, dia itu jadi kayak mata rantai. Tahu ya, bisa membayangkan ya mata rantai ya. Rantai yang panjang itu kan enggak satu baja terus panjang gitu kan enggak ya. Mata rantai digabung dengan satu mata rantai. Digabung dengan satu mata rantai yang lain. Kan gitu ya. Dietrich Bonhoeffer berkata pernikahan Kristen itu kayak ini loh. Satu mata rantai digabung dengan satu mata rantai lain. Setiap pernikahan Kristen itu ada satu mata rantai di hadapan Tuhan. Dipakai untuk menggenapi rencana Tuhan. Bukan sekedar untuk mengejar kebahagiaan diri sendiri saja. Kalau itu yang terjadi, itulah yang membedakan antara pernikahan yang akhirnya rusak dan pernikahan yang akhirnya berjalan dengan baik.
Tidak ada pasangan sempurna. Tapi ketika kita menyadari saya menikah itu adalah untuk ini loh, berkontribusi pada pekerjaan Tuhan. Entah nanti anak saya yang saya lahirkan, saya didik dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Tapi tidak semua rumah tangga diberi kepercayaan punya anak. Tapi tetap ada maksud Tuhan. Oh, saya melakukan ini, saya melakukan itu. Di bawah pimpinan pertolongan Tuhan. Saya lakukan bagian saya untuk kerajaan surga. Disitulah pernikahan Kristen kemudian betul-betul ya menjadi alat di tangan Tuhan. Maka saudara, mari sekali lagi kita belajar dari kehidupan Rut, Boas ini ya. Kita sadar betul hidup ini tidak pernah berjalan sendiri begitu saja. Ada Tuhan ya, ada kuasa Tuhan yang besar itu yang terus memelihara, menaungi kehidupan kita. Ya, Dia memelihara kehidupan kita setiap hari yang kita butuhkan, ya, sama seperti Dia memelihara Rut dan Naomi, dua janda miskin ini. Dia juga memelihara kehidupan rumah tangga, baik yang akan dibangun maupun yang sudah dibangun. Dia memelihara. Maka kita fokusnya kepada Tuhan yang memelihara rumah tangga saya itu, apa yang Ia kehendaki untuk terjadi dalam rumah tangga saya. Dan itulah yang menjadi tujuan yang saya kejar. Semoga firman Tuhan ini membantu sekaligus menolong kita. Sekali lagi ya, ada pesan baik bagi yang belum maupun bagi yang sudah menikah. Kita boleh betul-betul diam dalam anugerah Tuhan, menyadari bahwa rumah tangga pernikahan kita yang kita mau bangun maupun yang sudah kita bangun ya, tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa saudara, memohon anugerah dan kemurahannya. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih, memuji Tuhan. Karena sekali lagi perjalanan hidup ini, khususnya ketika kami belajar dari kehidupan keluarga rumah tangga Ruth, Boaz dan Naomi, kami boleh sekali lagi diyakinkan sepenuhnya bahwa hidup ini tidak pernah terlepas dari campur tangan Tuhan. Bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu di tengah dunia ini. Baik kehidupan yang sifatnya pergumulan hari lepas hari, tapi juga bahkan dalam kehidupan rumah tangga. Kami bersyukur Tuhan, sekali lagi tidak ada yang tersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan menyatakan tangan kuat kuasa-Mu yang terus kemudian menopang dan menaungi kami. Di dalam ketidaksempurnaan kehidupan, di dalam ketidaksempurnaan rumah tangga ataupun apapun yang lain, kami belajar menyadari Tuhan ada di sana. Tuhan ada di sana. Kami mau bersyukur untuk rumah tangga yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Terlepas dari segala cacat celah, segala ketidaksempurnaan yang ada di sana. Karena sesungguhnya tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Dan satu saat nanti ketika kami kembali ke surga, saat itu jugalah kami pun akan turut disempurnakan. Karena itu kami mau belajar untuk sekali lagi bersyukur untuk apa yang ada di hadapan kami hari ini. Orang-orang terdekat kami, orang tua, pasangan hidup, anak-anak, saudara ataupun saudara. Kami mau belajar untuk bersyukur atas kehadiran mereka. Kami meyakini ada pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam hidup rumah tangga kami, di tengah segala ketidaksempurnaan yang ada. Dan di situ kami belajar juga untuk melakukan bagian kami dengan penuh tanggung jawab. Untuk berusaha, berjuang, memberi yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sehingga pada akhirnya rumah tangga yang kami bangun menjadi rumah tangga yang memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terpuji-pujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satu puji.
saat kita bergumul, biasanya sebagai anak Tuhan, kita minta pada Tuhan bantu setiap solusi yang kita inginkan, yang kita serahkan pada Tuhan. Di saat kita mengangkat tangan kita, Tuhan berjanji akan memegang tangannya, tangan setiap kita. Tangan Tuhan akan memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Kenapa dibilang tangan kanan? Karena tangan kanan adalah tangan penuh dengan kemenangan. Tuhan janjikan, akan kupegang tanganmu dengan tangan kananku. Satu kemenangan yang ada di dalam kehidupan anak-anak Tuhan jika kita hidup bersama dengan Tuhan. Baiklah kita memuji satu pujian. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kau hadir di
ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di Katakan kesembuhan terjadi di sini. kesembuhan terjadi di Kelepasan. terjadi di sini. Maka sekarang Tuhan, di akhir ibadah ini sekali lagi izinkan kami mengembalikan segala pujian, hormat dan syukur kepadamu untuk setiap karya Tuhan yang telah nyata terbukti mendatangkan hanya dan hanya kebaikan dalam kehidupan kami. Walaupun seringkali yang kami lihat mungkin sesuatu yang berbeda, tapi kami mau belajar percaya bahwa pemeliharaanmu sempurna atas hidup kami. Terima kasih. Karena itu hamba-Mu ini berdoa membawa segenap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya karunia dan pemeliharaan Tuhan itu jugalah yang beserta, yang menopang, yang memimpin dan memelihara. Secara khusus dalam kehidupan setiap rumah tangga dari anak-anak-Mu. Engkau yang akan memelihara, meneguhkan dan menguatkan. Engkau yang akan memimpin, menyertai. Engkau yang akan menjaganya dari segala kejahatan dan serangan si jahat. Dan biarlah Engkau memberikan hikmat kepada setiap umat-Mu, baik sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang orang tua ataupun anak. Mereka boleh hidup seturut dan sesuai firman Tuhan, supaya pada akhirnya rumah tangga, keluarga yang mereka jalani bersama-sama itu boleh menjadi keluarga yang memuliakan Engkau di tengah dunia yang penuh dengan dosa dan kejahatan ini. Terima kasih, ini doa kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terpuji-pujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini mengembalikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu, saudaraku. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera bersama dengan rumah tanggamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudara, silakan mengambil doa teduh sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman.
Baik saudara, sebelum kita berpisah untuk melanjutkan aktivitas kita masing-masing di hari ini, saya menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian kita. Terima kasih sekali lagi kepada setiap saudara-saudara yang telah meresponi undangan Tuhan untuk beribadah, juga khususnya beribadah di ruangan ini secara bersama-sama di tempat ini. Nah, saya ingatkan sekali lagi bagi setiap saudara seperti yang sudah bisa lihat, untuk kali ini, minggu ini, ya harusnya kalau menurut daftar nama yang tercantum itu paling sisa kursinya cuma 2 atau 3 kursi ya. Jadi sebetulnya saudara didorong dan diingatkan terus kepada setiap kita, baik yang sudah ada di sini maupun yang ada di rumah yang ingin rindu untuk hadir beribadah, ya saudara jangan lupa untuk mendaftar ke nomor WA BCS setiap minggu saudara ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai nanti saudara sudah jauh-jauh ke tempat ini lalu kemudian saudara nggak dapat kursi, begitu ya. Kalau nggak dapat kursi karena belum mendaftar itu kan jadi merugikan bagi saudara sendiri, begitu ya. Nanti kalau saudara datangnya lebih awal dari yang daftar, ini kalau dimasukkan, diizinkan masuk, susah ini ya. Nanti kalau nggak diizinkan masuk, sudah kadung datang, kasihan. Tapi kalau diizinkan masuk, nanti ternyata berikutnya yang sudah daftar nggak dapat kursi, susah juga ya. Jadi saya sangat mendorong kepada saudara, jangan lupa, memang sedikit repot ya, tapi itulah new normal bagi kita ya. Sampai nanti waktunya tiba, ruangan ini bisa dipakai sepenuhnya. Nah, kita mungkin sudah nggak pakai daftar-daftaran lagi. Ya, jadi kita masih harus membutuhkan kerjasama dari saudara tiap minggu ya. Lepas ibadah selesai langsung silakan saudara mendaftarkan nomor WhatsApp BCS ya, supaya nanti terjamin tempat duduk saudara di minggu yang akan datang. Yang kedua, sesuai juga kembali dengan tema yang tadi sudah disinggung ya, tentang keluarga. Betapa penting dan sangat esensialnya kesehatan spiritual rumah tangga. Karena kalau iblis tidak bisa menjatuhkan kita, iblis mungkin akan menyerang ya pasangan kita, orang tua kita atau anak kita ya. Karena dari sana bisa menjadi celah untuk kehancuran rumah tangga. Ketika rumah tangga dihancurkan, gereja pasti ya ikut mengalami dampaknya ya. Karena itu saudara, di akhir bulan ini ada satu event yang kiranya saudara boleh menjadi perhatian ya, untuk kemudian meluangkan waktu untuk mengikutinya ya. Discipling your family in turbulence time. Kita ini sedang ada di waktu yang sangat-sangat penuh dengan perubahan serba ketidakpastian ya. Mari kita memperkaya wawasan iman kita, melakukan bagian kita. Tadi saya katakan yang namanya pemeliharaan Tuhan itu adalah karya Tuhan, tapi juga bagian manusia yang dilakukan. Ini salah satu bagian kita menjaga kesehatan rumah tangga kita ya. Suami, istri, orang tua dan anak silakan mengikuti secara online sehingga berkat materi yang disampaikan nanti boleh memberkati kehidupan kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah diingatkan sekali lagi, mulai nanti sore ada kelas pembinaan iman 3 minggu berturut-turut, itu mengambil tema Injil, seputar Injil. Jadi kami sebutnya Gospel Series menjelang nanti tanggal 31 hari reformasi gereja ya. Tiap minggu jam 6 sampai jam 7, 1 jam 60 menit disampaikan oleh hambanya Bapak Samuel Sugiarto, Magister Teologi. Silakan saudara-saudara mengikutinya, khususnya bagi saudara yang rindu dibaptis atau CD ya, kelas baptisan CD sudah mulai dibuka bagi yang minimal berusia 15 tahun ya. Semakin dewasa semakin baik untuk bisa nangkep semua materi-materinya ya. Tapi tidak ada halangan bagi saudara yang usia 15 tahun ke atas untuk mengikuti kelasnya, termasuk kelas ini ya, menjadi prasyarat. Lalu kemudian nanti kalau memungkinkan akhir tahun akan menerima baptisan atau CD. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Seperti yang lalu ada 2 video klip yang pendek akan diputar. Selamat hari Minggu saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selepas video klip disampaikan, diminta kesediaannya dengan sangat saudara meninggalkan ruangan ini. Karena ruangan ini akan dipakai untuk keperluan yang berikut ya. Tuhan memberkati.
Family is so vulnerable. If Satan cannot get you, he'll get your wife. If he can get the spouse, he'll get your children. Now, the moment he gets any one of these, you're affected. Really, it will bother you, yes or no? So most churches, most movement don't focus on family. Never, ever think ministry at home is secondary. Ministry at home is primary. Discipleship begins with the family. God's plan is for us to disciple our own children. Now, you may say, I'm not a father, I'm not a mother. You are going to learn something. Even if you are single, you have a role in discipling other members of your family. Do you realize it is in the family where character is developed? And that's why family is crucial. God's design for the family is for parents to tell their children to know God so that they can put their confidence in God. And that's why I tell parents, it is so crucial that God is real in your life, in my life, so that we can tell stories to our children. And our children will become attracted to who God is. And then they learn to trust Him. Can I ask you a question? When your children look at you, do they see that you love the Lord? Can they see our love for God?